Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, semuanya sehat? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Tidak. Tidak, semuanya dalam kondisi sehat ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah, sampah terkecil apa yang kalian buang hari ini? Kertas. Pokmi, wah ini pokminya besar ya. Jadinya habis. Oke, begini. Untuk sampah sekecil apapun itu mampu merusak lingkungan. Hari ini ketika kalian berangkat ke sekolah pasti merasakan yang namanya udara ini sudah berbeda dengan yang biasanya dirasakan. Pancasila dan sekaligus menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti biasa kita semuanya berdiri. Ya, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. ini termasuk kategori mana, gitu ya. Nah, tujuan pembelajarannya tentu saja ya nanti setelah kita bertemu di kelas seperti ini ya, nanti Anda yang pertama mampu mendefinisikan pengertian media sosial dengan tepat dengan bantuan smartphone. Nah, smartphone yang dengan cara apa? E-modul bisa masuk di HP? Bisa. Lihat PDF bisa? Kita kerjakan tugas pakai handphone bisa? Bisa. Informasi dari guru tersampai melalui media sosial bisa? Semuanya dengan perbantuan smartphone kecil yang kita miliki, ya kan? Nah, HP yang kalian miliki, media sosial yang diinstal itu tergantung siapa yang menggunakannya. Betul apa tidak? Ya kan? Media sosial bisa jadi merugikan, bisa jadi menguntungkan. Ada juga cerita, gitu ya kan? Orang yang hanya lulusan SMP mampu bekerja pada dunia bisnis digital, ya, yang luar biasa omsetnya. Nah, ceritanya seperti apa? Secara gelar ijazah dia tidak setinggi kalian. Kalian sudah mencapai ibaratnya adalah untuk kelas SMK, ya kan? Padahal si Darmanto ini hanya dari SMP saja itu sudah melaksanakan media sosial, ya, lulusan SMP. Peluangnya dia peroleh dari mana? Pengalaman dia di dalam berbisnis itu dimulai ketika dia masih kecil dengan cara melakukan jualan secara kecil-kecilan. Nah, sekarang Bapak tanya nih, siapa yang di rumahnya sudah punya usaha yang sudah dijalankan, baik itu orang tua ataupun kalian sendiri? Jualan ketuk dinding, saya juga pernah mempromosikan di WA. Iya. Dan juga saya membantu bude saya untuk jualan jamu dari sosial media seperti WA juga dan IG serta Facebook juga pernah. Oh, berarti sudah bisnisnya sudah bisnis online ya? Baik. Terima kasih. Bisnisnya adalah ketuk lindri, kemudian jamu. Sudah ketuk lindri sama jamu. Ya, sebagai info Hey, 10 orang bergabung. Tania masuk, Nisro
Fatul masuk. Iya, Septia Nur Aulia masuk ke. Ya, tinggal kita tunggu selfie yang pertama Sri Anggun. Ya, tentang Sri Anggun. Yang mana dong namanya? Coba. Berani mengemukakan pendapat, berani berdiri. Wah. Ayo, silakan berdiri. Tahu orang Jepang? Tolong mengucapkan terima kasih bagaimana? Arigato. Arigato sambil menundukkan punggungnya. Kalau orang Jawa? Matur suwun sambil tangannya bagaimana? Matur suwun itu kalau orang Jawa. Kalau orang dari suku lain ada yang tahu? Negara lain. Surat elektronik itu bahasa baku. Iya. Nah, HP itu kalau di dalam bahasa Inggris disebut dengan gadget, ya kan? Gadget. Bahasa Indonesia menyebutnya dengan apa? Gawai. Ada yang pernah mendengar istilah gawai? Tidak perlu takut ya. Yang seolah saya yakin kenapa kok jawabnya bersama-sama? Karena semuanya memiliki kemampuan yang sama. Bisa. Adakah manusia itu yang terlahir tidak memiliki kelebihan sama sekali? Tidak ada. Semua orang dilahirkan pasti memiliki namanya kelebihan dan juga ada kekurangannya. Oleh karena itu kita harus saling memahami itu ya. Undang-undang apalagi informasi dan transaksi elektronik. Ya, kita menyebarkan berita hoax kena UU ITE enggak? Nah, ya kan? Apalagi transaksinya juga ada elektroniknya. Nah, ini penting untuk kita pelajari. UU ITE itu nanti kita akan pelajari juga babnya, pasal-pasalnya banyak. Sekarang juga lagi marak di media sosial orang yang menyebarkan berita bohong atau yang dalam istilah asing disebut dengan hoax, ya, bacanya bukan hoax gitu ya, namun hoax. Paling atas tentunya hurufnya dengan F. F kita ingat terdiri dari berapa kata itu? Face dan book. Face itu muka atau wajah, buku berarti buku yang isinya adalah wajah-wajah. Makanya di dalam Facebook itu ada gambarnya enggak? Ada, harusnya yang menampilkan yang namanya foto profil, ya kan? Foto profil, ya. Apa sebetulnya singkatannya atau kepanjangannya, sorry? BlackBerry Messenger, sama dengan Facebook. Kelompok kalau sudah duduk di tempatnya masing-masing, ya, memang hadapnya di komputer sebentar, maaf, di monitor sebentar. Setelah ini saya sampaikan video. Hanya dengan media sosial. Ada begitu banyak platform media sosial yang diciptakan oleh para programmer dan developer yang kemudian dipakai di seluruh dunia, termasuk 9 TikTok. Siapa ini yang pasang TikTok? Di posisi Namanya ya. ada aplikasi TikTok. Pada tahun 2021 jumlah pengguna TikTok mencapai 74,1 juta jiwa atau mencakup 30. Di posisi ke-7 berhasil ditempati oleh aplikasi Line. Aplikasi juta jiwa di Indonesia atau mencakup 65% dari total pengguna media sosial Indonesia. Aplikasi yang sudah berdiri sejak tahun 2006 ini cocok untuk berbagi informasi dan opini. 4. Facebook memiliki segudang keunggulan, diantaranya kemudahan pencarian video bagi para subscriber, praktis dipakai, berisi sejuta informasi dan pengetahuan, menjadi wadah untuk menuangkan kreativitas, sangat menghargai karya original setiap kreator. Tadi kan belum dibukai, sekarang dibukai dulu. Nah, sekarang dibukai dulu. Bentar ya. Manapun akan menjadi sama, ya, akan menjadi sama. Namun yang lebih penting adalah apa yang dikerjakan pasti akan memiliki sesuatu yang berbeda. Pendapat satu orang dengan dua orang lebih bagus mana, anak-anak? Dua orang dengan tiga orang, tiga orang dengan empat orang. Nah,
Namun semakin banyak orang, memang banyak pendapat, namun kita perlu nanti menganalisis untuk menyimpulkan manakah berdasarkan hasil kesimpulan itu yang perlu kita sampaikan. Gitu ya, yang perlu kita sampaikan. Sudah selesai? Sudah. Nanti presentasinya sesuai dengan kelompoknya bisa. Misalnya begini. Di situ ada satu pertanyaan yang isinya adalah sama, yaitu menyimpulkan tentang pengertian dari media sosial. Apakah YouTube wajib YouTube, Pak? Tidak, ya. Pak, saya menyampaikan yang kelebihan dan kekurangannya WhatsApp, silakan. Pak, saya menyampaikan kelebihan dan kekurangan TikTok, silakan. Ya, baik, bisa dimulai. WhatsApp siap? Iya, silakan. Maju ke depan dong. Maju ke depan, lima-limanya. Kita perwakilan ya. Kita perwakilan. Perwakilan. Yang lima-limanya maju. Semuanya biar dapat kesempatan untuk menyampaikan. Di sini kita akan menyampaikan kelebihan dan kelemahan dari media sosial WhatsApp. Yang pertama, kelebihan dari WhatsApp adalah banyak pengguna. Yang kedua, sinkronasi kontak secara otomatis. Dan yang ketiga, sistem keamanan yang cukup baik. Kekurangannya? Kelemahannya, yang pertama hanya bisa terhubung selama 14 hari. Yang kedua, tak bisa hapus pesan. Dan yang ketiga, sinkronasi pesan terbatas. Boleh kembali duduk? Ya, silakan. Siapa berikutnya? Dari kelompok WhatsApp sudah menyampaikan. Kelompok YouTube, Instagram silakan. Siapa yang duluan? Ready? Ayo maju, silakan. Ya, ayo maju. Maju ini kan ada proses bergerak ya. Nah, biar Anda juga tidak capek berada di tempat dulu. Mempresentasikan tentang media sosial, tentang Facebook dari kelebihan dan kelemahan. Perlu kita ketahui arti dari media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi berbagai dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Yang pertama ada Facebook. Kelebihan dari Facebook yang pertama ada hemat data dan daya baterai. Yang kedua mudah menyebarkan berita. Ketiga mudah untuk transaksi jual beli. Dan kelemahannya yang pertama ada persaingan yang tinggi. Kedua minat pengguna yang kurang relevan. Ketiga flow otomatis yang tidak berjalan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong. Nah, PR berikutnya bagi yang hari ini belum mendapatkan presentasi, berarti nanti membuat video presentasi. Nah, karena setelah ini Bapak juga berganti materi pelajaran yang lain, Bapak juga harus pindah kelas yang lain, begitu ya. Setelah ini habis pelajaran Bapak, ada waktunya siapa? Ini ada 4 pertanyaan sebetulnya. Pak, ini apakah terkait dengan tugas hitung boten? Minta tolong dibagikan per kelompok, oke? Ini ada pada pembelajaran hari ini, ya. Kemudian hal apa saja yang belum kamu kuasai, apa tantangan yang kamu jumpai dalam pembelajaran hari ini, sebutkan hal diisi, ya, diisi sambil diskusi. Kita di hari ini, silakan dicontreng di situ yang mewakili perasaan hati Anda.
Satu saja. Saya ingin Bapak mendengar dari yang belum, berarti tadi kelompok Instagram ya. Siap? Ayo berdiri nak, silakan. Saya dapat Sambil berdiri dong. Nah, yuk. Hal yang dapat saya kuasai dalam pembelajaran hari ini dapat mengerti tentang media sosial, jenis-jenis media sosial, dan mengenai media sosial. Baik, terima kasih. Berikutnya, ayo, hal apa saja yang belum kamu kuasai? Ayo. Apa yang tidak bisa? Tidak apa-apa. Mengenai kelebihan dan kekurangan media sosial. Oh, gitu ya. Artinya belum terlalu mendalam ya untuk menyampaikan. Terima kasih kepada kelompok Instagram. Yuk, kelompok Facebook, sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Berikan alasannya. Yang tidak menarik hari ini atau Kendala internet. gimana? Diri dong, salah satu bicaranya ya. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan dengan alasan. Kendalanya itu seperti jaringan pas kita akses ke puisi. Semuanya yang ada yang jaringannya trouble atau terus keluar masuk. Keluar sendiri. Ya, terima kasih ya Nak ya. Jadi itulah apa yang aktivitas yang kita lakukan hari ini. Yuk kita kembali hadap sini semuanya. Kalau tangannya begini dong. Nanti setelah begini baru. Ya. Cara apa ini tadi? Saranan ya. Baik. Ya, ingat SMK hebat luar biasa. Kemudian diakhiri dengan tanda sayang. Iya, tanda sayang betul nggak? Saya kira salah. SMK ya. Silakan kepala suku memimpin doa akhir pelajaran. Kemudian kita berganti dengan pelajaran lain. Monggo. Kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak atas pembelajaran kita hari ini. Semoga di pertemuan berikutnya jangan lupa ya, LKPD kan sudah di bawah, ya kan? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi